upawasa jadi puasa. Di Kapitayan itu ada ajaran begitu. Jadi ada upacara puasa yang disebut dino pitu, ya. Artinya puasa hari 7. Ya. Yang dimaksud hari 7 ini adalah puasa pada hari kedua dan hari kelima. Orang yang melaksanakan puasa hari kedua dan kelima itu nilainya sama dengan puasa 7 hari. Itu sudah langsung ditangkap aja sama Wali Songo. Ya sudah, dijalankan aja poso dino pitu ini. Kenapa? Hari kedua itu Senin, hari kelima itu Kemis. Ya sudah, jalankan aja. Sama kok. Ya dicarikan kesamaan-kesamaan itu, proses itu. Ya, karena itu istilah-istilah itu istilah lokal sekali. Itu yang menurut Gus Dur mempribumikan Islam. Sebetulnya itu menggunakan agama lama, Kapitayan. Ya, di situ. Karena itu ada tumpeng macam-macam, itu perangkat orang-orang Kapitayan melakukan sesaji. Ya. Tidak dihilangkan sama Wali Songo, biar aja masyarakat awam masih menjalankan itu. Ya. Itu pengaruh-pengaruh. Ya. Sementara Wali Songo sendiri kan asalnya dari Campa. Itu juga membawa pengaruh tradisi keagamaan. Ya, di situ. Salah satu contoh tradisi keagamaan asal Campa. Itu yang membedakan dengan tradisi sebelum Islam di sini. Jadi pada masa zaman Mojopahit itu kalau ada seseorang meninggal dunia, dia diperingati 12 tahun setelah kematiannya. Namanya upacara Strada. Ya. Itu upacara apa? Ada Raja Mojopahit namanya Bripamotan Sang Sinagara. Itu ketika 12 tahun setelah kematian ada upacara Strada. Itu seorang pujangga namanya Empu Tanagung membuat kidung. Ya. Namanya Banawa Sekar, perahu bunga, untuk menunjukkan bagaimana upacara Strada itu dilaksanakan dengan kemewahan dan kemegahan. Begitu zaman Wali Songo datang, tradisi Islam Campa disebarkan ke masyarakat Islam. Ya. Kalau ada orang meninggal diperingati 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Ada orang mengklaim itu tradisi Jawa asli. Enggak, itu justru datang dari Campa. Ya, bahkan ada orang Salafi namanya Abdul Aziz atau apa yang mengatakan itu tradisi Hindu. Gak ngerti dia bahwa itu tradisi umat Islam Campa, ya, yang juga merupakan tradisi di Asia Tengah, daerah Uzbekistan, Kazakhstan itu masih begitu tradisinya. Orang mati diperingati 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Itu dibawa ke sini. Jadi itu tradisi Islam, bukan Hindu. Jadi ngawur orang kalau mengatakan itu warisan tradisi keagamaan Hindu. Enggak. Ya, itu tradisi keagamaan umat Islam. Ya. Silakan dibaca-baca di buku-buku tentang tradisi di Campa. Ya. Itu semua akan muncul di situ. Ya. Bahkan pengaruh dari Campa ini juga kelihatan dari banyak aspek. Ya. Misalnya takhayul. Takhayul zaman Mojopahit itu tidak banyak. Kenapa? Orang Mojopahit itu rasional orangnya. Mereka pelaut dan berkenalan dengan bangsa Cina, India, Persia, rasional. Kata jumlah takhayul zaman Mojopahit itu sedikit. Ya, begitu zaman Islam, takhayul dari Campa itu ya, masuk dan menjadi bagian kekayaan takhayul masyarakat Nusantara. Jadi kalau misalnya di Mojopahit itu ada pisaca, ya, semacam raksasa penjaga hutan
ada perkasaan, ya, ada Uil itu roh penunggu candi, ya, ada Banaspati, hanya beberapa kira-kira 11 lah. Zaman Islam takhayulnya banyak, ya. Ada pocong, ya. Pocong itu jelas hantu muslim itu, ya. Ya, karena orang Majapahit kalau mati kan dibakar, jadi pocong itu muslim, ya. Kuntilanak itu baru semua, ya. Cerita-cerita itu baru, macam-macam, ada kemamang macam itu baru, zaman Majapahit nggak dikenal, ya. Ada hantu kecil gondol mencuri duit itu zaman Islam itu. Bahkan mitos tentang Nyai Roro Kidul itu baru, ya, zaman Majapahit nggak dikenal. Majapahit itu laut manapun dilewati, ya, jadi itu, ya, baru belakangan muncul itu mitos-mitos itu, dongeng-dongeng itu justru masa Islam. Jadi ada ini pengaruh dari Campah, ya. Jadi itu sebabnya tidak ada penyebaran Islam di sini dengan kekerasan senjata, tidak ada itu, ya. Baru zaman Belanda, ya, terutama pasca perang Diponegoro, itu Belanda sudah betul-betul kehabisan dana, ya. Dia utang itu berapa juta gulden ya, akibat perang Diponegoro, ya. Dan ternyata setelah Diponegoro ditangkap, ternyata pasukan-pasukan pengikutnya tidak pernah tunduk, terus melakukan perlawanan. Itulah Belanda melakukan upaya pendekonstruksian cerita-cerita tentang Wali Songo. Masa itu, di situ ditulis Babat Kediri dan seterusnya. Itu perintah Belanda, ya. Jadi ada dokumennya, ada bagaimana Belanda memerintahkan membuat cerita Babat Kediri. Dari Babat Kediri itulah, ya, kemudian disusun kitab Darmo Gandul, disusul lagi Suluk Gatholoco, ya. Itu ngambil dari Babat Kediri, ya. Kemudian dikembangkan, ya. Nah, yang bikin itu orang asal dari Pati sini, ya. Dari Pati daerah utara, namanya Ngabdullah. Karena dia sangat miskin, kemudian murtad, masuk agama Nasrani, namanya diganti jadi Ki Tunggul Wulung, ditempatkan di Kediri sana. Dibina oleh seorang misionaris namanya Kolen, itu di Mojo Agung, Jombang. Itulah yang membuat serat Gatholoco Darmo Gandul, ya. Lalu membuat cerita yang bertolak belakang dengan kenyataan. Misalnya Demak, ya, itu menyerang Mojopahit tahun 1478, ya, disitulah kemudian muncul tokoh namanya Sabdo Palon Noyo Genggong, ya, kemudian mengutuk nanti 500 tahun ke depan Mojopahit akan bangkit lagi. Itu bikinan Belanda itu, ya. Kenapa? Kalau kita membaca naskah Pararaton yang ditulis dalam bahasa kuno, Jawa kuno, ditegaskan bahwa tahun 1478 atau tahun Jawanya tahun 1400 yang diberi Condro Sengkolo sirno ilang kertaning bumi, itu Mojopahit diserang Girindrawardana, ya, Raja Hindu dari Kediri, bukan dari Demak. Dari mana ini cerita Demak nyerang Mojopahit itu? Ya bikinan zaman Belanda itu. Dimunculkan tokoh mitos Sabdo Palonnya zaman itu, ya. Saking kuatnya dongeng bikinan Belanda itu sampai Presiden Soeharto percaya bahwa tahun 1478 itu Demak betul-betul menyerang Mojopahit. Tidak ada naskah kuno menyebutkan tahun itu Demak nyerang Mojopahit. Itu serangan dari Girindrawardana. Naskah apapun semua sama. Itulah 500 tahun setelah itu janjinya Sabdo Pahlon dipenuhi. Karena itu 500 tahun setelah 1478 itu
adalah tahun 1978. Itulah untuk pertama kali disahnya aliran kepercayaan sebagai simbol bangkitnya Sabdo Palon Noyo Genggong. Ya keliru, ya kajian sejarahnya keliru sekali sudah. Oh, ya bikinan Belanda kok. Ada lagi Belanda membuat naskah dari kelenteng Sampukong, ya katanya Presiden Portman merampas 3 cikar kronik Cina dari kelenteng Sampukong di Semarang. Kemudian ternyata setelah 3 naskah yang 3 cikar tadi dibaca, itu menyebutkan Wali Songo itu semuanya adalah orang-orang Cina. Sunan Ampel itu namanya Bong Swiho, ya. Itu namanya macam-macam. Sunan Kalijogo juga orang Cina. Nah, ini kan bertentangan dengan naskah-naskah yang lebih kuno, ya. Dan ternyata kalau kita kaji lebih teliti, bener nggak naskah itu? Kapan Presiden Portman itu merampas naskah itu? Ternyata kalau kita lihat dari Almanak van Nederland Indi, ya, di mana Almanak van Nederland Indi ini menyebutkan seluruh jajaran pejabat pemerintah kolonial, ya, sejak tahun 1810 sampai tahun 1942. Itu dokumennya masih ada. Sejak awal tahun 1810 sampai 1842 kita cari nama Presiden Portman, tidak ada di situ. Itu artinya kan palsu kan, nggak ada orangnya kok disebut itu loh. Ya. Dan kalau kita tanya, ya, jadi sempat saya waktu ke Belanda itu tanya kepada De Graaf, ya, waktu itu tahun 90-an masih hidup, ya, tentang naskah kronik Cina dari kelenteng Sampukong. Apa jawaban beliau? Udah nggak usah dipakai itu, nggak ada itu. Ya. Jadi memang tidak ada naskah itu, bikinan Belanda. Ya. Jadi Belanda itu diam-diam membuat sejarah sendiri untuk mengacukan perjuangan umat Islam, terutama mematahkan perjuangan pengikut Diponegoro. Disitulah didiskreditkan macam-macam dongeng-dongeng cerita baru disebutkan. Ya. Jadi kalau nanti Anda membaca cerita, oh ada tokoh Sabdo Palon Noyo Genggong, itu bikinan Belanda. Ya. Kenapa? Naskah yang lebih kuno tidak ada. Ya. Bahkan Babat Tanah Jawi itu ada versi Belanda sendiri, namanya Babat Tanah Jawi versi Olthof, ya, bukunya sekian. Padahal Babat Tanah Jawi yang asli, yang pernah diterbitkan Balai Pustaka, 24 jilid, 1 jilid segini, 24. Anda bisa bayangkan, diringkes jadi 1 buku tipis. Dan ini yang banyak digunakan orang. Kan keliru sudah. Jadi Belanda itu diam-diam membuat naskah. Salah satu naskah yang dia bikin yang itu membuat pertentangan antara orang Sunda dengan Jawa, itu Kidung Sunda, di mana digambarkan peristiwa Bubat Gajah Mada membunuh Raja Sunda beserta keluarganya, pembantaian besar. Itu membuat orang Sunda percaya dan marah. Padahal kalau kita lacak, kapan naskah ini muncul? Tahun 1860. Ya, ternyata yang bikin orang dari Bali atas suruhan Belanda. Ya. Sunda itu kerajaan besar. Kalau memang peristiwa itu pernah ada, pasti ditulis oleh kerajaan Sunda. Ya. Naskah-naskah Sunda itu ternyata nggak ada yang menyinggung masalah itu. Ya. Bagaimana peristiwa sebesar itu nggak disinggung di kerajaan Sunda? Sedangkan tradisi saja ada ditulis dalam naskah Siksa Kandang Karsian. Ya. Semua naskah masalah perbintangan, kalender apa aja ada semua. Kenapa peristiwa pembunuhan itu nggak ditulis di sana? Di Mojopahit juga nggak pernah nyinggung ada peristiwa itu. Apa bikinan Belanda semua, memang tujuannya untuk
merusak sejarah Indonesia. Ya, jadi itu memang di situ. Karena itu kemudian terutama Wali Songo ini merupakan satu kekuatan umat Islam yang tidak pernah bisa ditundukkan Belanda. Ya mereka punya kepentingan untuk menghancurkan itu. Ya, karena itu kalau kita buka dokumen kolonial arsip kita akan temukan di tengah kebingungan Belanda bagaimana ngatasi orang Islam. Kenapa? Tidak pernah mau tunduk. Ya. Orang-orang Islam selalu merasa lebih tinggi daripada Belanda, terutama orang-orang dari pesantren. Kenapa? Orang Belanda dianggap orang rendah, kafir. Ya. Itu perlawanan terus. Ya. Karena itu kalau kita membuka kolonial arsip, kita akan menemukan bahwa sejak tahun 1800 sampai tahun 1900 dalam tempo 100 tahun terjadi 112 kali pemberontakan yang dipimpin guru Torekot dan orang-orang dari pesantren. Itu sebabnya Belanda kemudian kita harus membuat satu cara yang sistematis untuk menundukkan orang Islam di Hindia Belanda, ya, menyebut wilayah ini dulu Hindia Belanda. Itulah tahun 1848, ya, pasca perang Diponegoro, Belanda membuat peraturan perundang-undangan yang dinamakan Burgerlijk Wetboek, ya, BW, ya, di mana dia menempatkan orang kulit putih itu pada tempat paling atas, warga negara kelas 1. Warga negara kelas 2 adalah orang timur asing, yaitu Cina, India, Arab. Ya. Warga negara kelas 3 itu inlander, pribumi, paling rendah. Ya. Itu sudah dibikinkan hukum mereka. Kalau warga negara kelas 1 dan 2 ini melakukan pelanggaran, maka hukumnya adalah Burgerlijk Wetboek. Ya. Jadi buku KUHP yang berdasarkan keadilan. Mereka diadili di tempat namanya RVJ, Raad van Justitie, pengadilan untuk keadilan. Warga negara pribumi yang kelas 3 itu dibikinkan KUHP namanya HIR, Heersen Inlands Reglement, ya. KUHP untuk pribumi. Kalau pribumi melakukan kesalahan, tempat pengadilannya bukan di RVJ, ya, bukan di Raad van Justitie, tapi di tempat namanya Landraad, ya, pengadilan untuk pribumi. Sekolah juga begitu, dipaki. Ya. Nah, ini ternyata mereka punya prinsip perlawanan Islam itu baru bisa ditundukkan kalau anak-anaknya orang Islam dijadikan manusia modern. Caranya bagaimana? Kirim ke sekolah anaknya orang-orang Islam. Mereka nanti akan kita tundukkan secara sistematis. Ini proses penaklukan baru lewat sekolah. Sementara pesantren resisten menolak sekolah, malah menggunakan kiai-kiai itu alasan tasabuh, mengambil satu hadis man tasabaha biqaumin fahuwa minhum, tidak mau meniru Belanda, tidak boleh mengirim anak-anak ke sekolah, cukup ke pesantren. Itu perlawanan resisten betul, ya, yang sampai Belanda itu, ya. Nah, dari sekolah inilah memang orang jadi modern akhirnya. Muncullah organisasi baru, Serikat Dagang Islam, kemudian berubah menjadi Serikat Islam. Ya. Ada organisasi Islam modern Muhammadiyah, ya. 1912 sama dengan SI. Ya. Kemudian muncul lagi Persis, muncul lagi Al-Irsyad. Orang-orang yang berpikiran modern semua. Nah, yang di pesantren ya dituduh tradisional, primitif, gak maju. Itu tempatnya bid'ah, khurafat, tahayul, penyakit TBC. Ya. Itulah akhirnya
melakukan pertahanan orang-orang dari pesantren itu sampai belakangan membentuk Nahdlatul Ulama tahun 26 terakhir proses itu. Nah, lewat orang-orang yang dididik di sekolah itulah Belanda melakukan penundukan terhadap anak-anaknya orang Islam. Karena itu jangan heran kalau Partai Komunis itu lahirnya dari organisasi Islam. Serikat Islam itu pecah jadi dua, ya. Islam SI merah dan SI hijau. SI merah inilah kemudian jadi Serikat Rakyat, kemudian pada bulan Mei tahun 1920 menjadi PKI, Partai Komunis Indonesia. Proses itu berlangsung terus. Jadi itu proses itu. Karena itu ada usaha pendistorsian sejarah. Itu akarnya pasti tidak akan lepas dari naskah-naskah bikinan Belanda pasca perang Diponegoro. Itu kelihatan sekali, dokumennya masih ada, semua terlihat. Jadi itu. Nah, warisan Wali Songo itu kemudian terputus, ya. Terputus ketika kalangan pesantren mulai meninggalkan tulisan Jawa. Ya, jadi zaman Wali Songo itu semua naskah ditulis dalam aksara Jawa. Nah, ketika abad 17-18, ya, terutama ketika terusan Suez dibuka dan orang sering haji ke sana, maka pengaruh Timur Tengah mulai muncul. Itulah mulai berkembang tulisan pegon dan seterusnya yang selama itu tidak begitu berkembang, tahu-tahu jadi mainstream di pesantren. Dan orang tidak lagi bisa membaca tulisan Jawa. Akhirnya tidak terwarisi warisan besar Wali Songo. Bahkan ada anggapan kalau tradisi yang sifatnya kayak wayang dan seterusnya itu bukan Islam. Itu terjadi proses itu. Itulah akhirnya umat Islam di sini betul-betul putus dari warisan Wali Songo. Padahal kalau kita melihat Wali Songo luar biasa sebetulnya. Peradaban baru pasca Mojopahit itu peradaban warisan Wali Songo. Ya. Misalnya kita lihat dalam teknologi, ya, yang berkaitan dengan metalurgi, peleburan besi dan baja. Zaman Mojopahit itu orang bisa membuat pusaka, ya, keris, tombak, panah dan seterusnya, bahkan membuat barunastra itu semacam torpedo air, ya. Jadi seperti panah besar gitu. Itu kalau ditembakkan dari laut itu kena kapal, kapal itu bisa jebol. Ya. Kenapa? Karena ujungnya dibikin dari besi. Tapi sebatas itu. Begitu zaman Wali Songo, kerajaan Demak itu mampu memproduksi meriam-meriam ukuran besar. Dan semua diekspor, ya, ke Malaka, ya, ke Pasai. Bahkan sebagian zaman Oda Nobunaga dibeli Jepang. Jadi Jepang itu beli meriam dari Demak dulu. Ya. Ya. Nah, fakta ini justru saya dapat dari catatan Portugis. Ya. Jadi Portugis waktu menaklukkan pelabuhan Malaka, Bandar Malaka itu, D'Albuquerque itu memperoleh petunjuk dari anak buahnya bahwa benteng Malaka dilengkapi oleh meriam-meriam ukuran besar yang didatangkan dari Jawa. Padahal Portugis baru datang itu dari Eropa. Ya, di situ. Karena itu ketika mendekat itu kapal Portugis itu rusak, mundur dia. Itu benar. Jadi sampai sekarang itu sisa-sisanya masih ada. Kalau Anda semua sempat ke Banten, ke Benteng Surosowan, di depan itu ada meriam namanya Ki Amuk. Ya. Ukurannya besar sekali. Kenapa? Saya masuk ke lubang meriam itu, ya masih longgar sekali gitu. Berarti meriamnya dulu lebih besar dari ukuran badan saya.
Itu ada capnya, itu ada bikinan Jeporo itu ternyata. Ya. Sampai sekarang ya. Jadi itu warisan Wali Songo zaman itu gitu. Jadi meriam sudah. Ya, bukan lagi panah, tumbak, tapi sudah bikin meriam. Ya. Itu karena itu ada naskah mereka menyebut istilah bedil besar, ada istilah jurumudining bedil besar, itu sebetulnya menunjukkan operator meriam. Ya, jadi proses itu. Kita termasuk mengenal pakaian tertutup itu zaman Wali Songo. Ya, zaman Mojopahit belum ada. Orang itu hanya pakai kain dari perut ke bawah. Laki-laki maupun perempuan sama. Silakan keliling ke candi-candi Jawa ini, silakan keliling. Relip-relipnya lihat. Ada nggak orang pakai baju? Nggak ada. Ya, laki-laki perempuan ya telanjang dada begini aja semuanya. Baru zaman Wali Songo perempuan mengenal kemben dan sebagainya, itu baru. Ya. Ada lagi orang pakai apa? Baju surjan, lurik macam, baru zaman Mataram. Sebelum itu enggak ada. Jadi peradaban zaman Wali Songo itu luar biasa. Bagaimana membangun seni pertunjukan yang namanya wayang. Zaman Mojopahit enggak ada wayang itu. Gamelan begini-begini, ini zaman Mojopahit ada, tapi yang bonang, ya, saron, gong aja nggak ada. Ya. Itu baru semua bikinan Wali Songo. Ya. Wayang-wayang yang diperjalankan ini, ya, itu zaman Wali Songo, zaman Mojopahit nggak ada. Ya. Zaman Mojopahit itu adanya wayang beber. Jadi dari kertas gitu digambar, kemudian dalang bercerita. Ceritanya cerita Panji. Ya. Nah itulah kemudian Wali Songo mensosialisasikan cerita Mahabharata dan Ramayana lewat seni pertunjukan wayang. Nah akhirnya kita menemukan bahwa ternyata Wali Songo itu sudah melakukan perombakan total dari cerita Mahabharata dan Ramayana versi India. Ya, diubah. Ya. Jadi zaman Wali Songo misalnya begini, versi yang asli India, Pendowo itu punya satu istri, ya, namanya Drupadi. Ya, itu artinya Drupadi ini suaminya 5 orang, Pendowo. Poliandri. Oleh Wali Songo diubah. Ya. Drupadi ini istrinya Yudhistira, saudara Pandawa yang paling tua. Lalu digambarkan Werkudara, Bima, ya, itu istrinya Arimbi, ya, kawin lagi dengan Dewi Nogogini, ya, punya anak Antareja dan Antasena, seterusnya. Arjuna juga begitu, ya, punya istri banyak. Digambarkan Pendowo itu poligami semua. Itu versi Wali. Ya. Ya, versi aslinya itu ya poliandri. Ya. Itu. Ramayana, Anoman. Anoman itu bapaknya 2. Ya. Kesari, Raja Maliawan dan Dewa Bayu. Di situ. Digambarkan semua. Tapi kemudian digambarkan bahwa oleh Wali Songo Anoman itu anaknya Dewa Bayu. Ini. Jadi seperti itu diubah, banyak diubah oleh Wali Songo untuk tauhid. Bahkan Wali Songo membuat silsilah bahwa dewa-dewa itu sebetulnya keturunan Nabi Adam. Itu kita bisa lihat pakem pewayangan Ringgit Purwa itu di Pustaka Raja Purwa di Surakarta. Itu pakem untuk para dalang. Ya, jadi pakem yang digunakan dalang-dalang di Jawa itu semua bikinan Wali Songo yang beda sekali dengan versi aslinya India. Ya. Jadi Ramayana dan Mahabharata itu sudah dikenal sejak zaman Mataram kuno. Tetapi sebagai kakawin, ya, yaitu karya sastra yang hanya diketahui orang-orang di keraton, masyarakat tidak tahu. Ya.
Itulah oleh Wali Songo dijadikan tontonan yang masyarakat bisa paham. Ternyata orang buta huruf pun kalau melihat wayang bisa paham dia. Itulah sosialisasi dakwah Islam lewat pertunjukan wayang. Termasuk tadi seni lagu-lagu ilir-ilir dan seterusnya. Itu khas sastra itu muncul zaman Wali Songo. Jadi zaman Mojopahit itu hanya ada 2 jenis, yaitu kakawin, itu dari kawya-kawya Sansekerta sana India, jadi kakawin, dan kidung. Gitu. Zaman Wali Songo ada tembang, tembang gede, tembang tengahan, tembang alit, dan kemudian berkembang pula di daerah pesisir tembang Mojopat. Ya, itu zaman Wali Songo. Zaman Mojopahit tidak ada. Ya. Ini yang masyarakat semua bisa. Kalau dulu yang namanya kakawin sama kidung, kalau bukan pujangga sastrawan nggak bisa. Ya. Bahkan kemudian muncul siiran-siiran itu zaman Wali Songo semua era itu. Jadi masyarakat betul-betul dakwah itu ke bawah. Nah itulah yang kalau kita lihat dakwah kenapa begitu cepat Wali Songo, karena apa? Menggunakan apa yang sudah ada kemudian diformulasi dan sampai bisa diterima oleh masyarakat. Contoh misalnya begini, selamatan, ya, kenduren. Dari mana akarnya itu? Ya. Itu sebetulnya kreasi Sunan Bonang, ya, yang kemudian dikembangkan oleh wali yang lain juga. Jadi ada agama Tantrayana yang dianut oleh raja-raja di Nusantara, ya, dengan sektenya namanya Bhairawa Tantra. Itu mereka agama yang memuja Dewi Bumi, Durga, Dewi Kali, Dewi Pertiwi dipuja. Mereka ini kalau melakukan ritual ibadah itu membuat lingkaran di tempat namanya Kesetra. Setra. Ya. Yang terbesar setra di Mojopahit namanya Setralaya. Ya, Setralaya itu yang sekarang orang-orang nyebut Troloyo dan sebetulnya dari kata-kata Setroloyo. Ya. Lingkaran ini, ya, itu disebut upacara Pancamakara. Upacara Pancamakara atau lebih lazim disebut Molimo, 5M. Mamsya, Matsya, Madya, Maituna, Mudra. Mamsya itu daging, Matsya itu ikan, ya ikan yang hidup di air. Madya itu arak minuman keras, Maituna itu seksual, dan Mudra ini semedi. Jadi dalam upacara mereka membentuk lingkaran, laki-laki perempuan dalam keadaan telanjang. Ya. Di tengah-tengahnya ada makanan yang terbuat dari daging, mamsa, ikan, matsya, minuman keras, madya. Ya. Itu mereka makan. Setelah selesai, mereka melakukan maituna, bersetubuh rame-rame. Setelah nafsu perut dan nafsu syahwat terlampiaskan, dalam keadaan tanpa nafsu, mereka melakukan semedi. Itu upacara Molimo. Kenapa dulu wali melarang jangan menjalani Molimo? Yang dimaksud upacara itu. Nah, kalau sudah tinggi, orang tinggi mengikuti upacara ini, tingkatannya sudah tinggi, maka diganti. Mamsya itu dari daging hewan diganti jadi daging manusia. Ya. Matsya, ya, dari ikan-ikan biasa diganti ikan suro, ikan hiu. Ya. Madya dari arak diganti menjadi darah manusia. Itu upacara untuk tingkat tinggi. Ya. Nah, kalau kebetulan nanti ke
Jakarta dan ke Museum Nasional. Di sana kita akan ketemu tokoh Aditya Warman, ya, berdiri ya, sekitar 3 meter tingginya. Dia berdiri di atas tumpukan tengkorak-tengkorak. Beliau itu adalah pendeta Bhairawa Tantra, pengamal ajaran Molimo. Ya, itu. Ya. Beliau diambil dari batu prasasti Surawasu di sana. Batunya masih ada, tidak bisa diangkut ke museum. Kenapa? Karena merupakan bukit batu satu, nggak bisa diangkat. Tapi dari prasasti disebutkan bagaimana Aditya Warman itu dilantik menjadi pendeta Bhairawa dengan nama Wisesa Dharani, penguasa bumi. Dia digambarkan duduk di atas tumpukan ratusan mayat, minum darah sambil tertawa terbahak-bahak. Itu ada di prasastinya. Jadi dulu upacaranya begitu. Nah, kok Sunan Bonang bikin acara sama. Ya, jadi Sunan Bonang itu pernah masuk daerah Kediri di pedalaman, itu pusatnya Bhairawa Tantra. Sampai sekarang Kabupaten Kediri di Jawa Timur semboyannya Canda Birawa. Kenapa? Ya pusatnya Bhairawa di sana. Sunan Bonang masuk ke wilayah Kediri, tapi dia tinggal di baratnya sungai di daerah Kabupaten Nganjuk, di desa namanya Singkal. Disitulah kemudian beliau mengadakan upacara serupa, membuat lingkaran, tengah-tengahnya ada makanan, tetapi laki-laki semua. Ya, kemudian berdoa. Inilah yang dinamakan kenduri atau selamatan. Itu dikembangkan dari satu kampung ke kampung lain untuk menandingi upacara itu, upacara Bhairawa itu. Jadi itu latar ceritanya. Ya. Karena itu kalau kita membaca Serat Kondo misalnya menemukan, loh, Sunan Bonang kok pakai gelar Sunan Wadat Cokrawati, ya, pakai nama Cakrawati dia. Kenapa? Karena pimpinan imam upacara Bhairawa itu namanya Cakra Iswara, Cakreswara, Cakra itu pemimpin Cakra. Ya. Untuk membedakan dengan Cakra Iswara pakai Cakrawati, pemimpin Cakra juga lingkaran. Ya. Jadi itu awal kenapa orang Islam di sini mengenal selamatan kenduren itu sebetulnya untuk nandingi itu. Ya, itu pelan-pelan akhirnya dimasyarakatkan semua. Kan itu awal-awal di daerah pedalaman sana, orang sudah disebut Islam, kalau sudah baca syahadat, khitan, selamatan, sudah Islam. Ya Pak, di daerah pedalaman dulu begitu. Kenapa? Karena upacara Bhairawa itu. Nah itulah akhirnya karena orang tidak paham dengan sejarah apa dari mana asal usul kata-kata Molimo, kemudian belakangan orang nyebut, oh itu larangan main, madat, minum, madon, ya kan, maling dan sebetulnya enggak, sebetulnya upacara itu. Jadi itu wali-wali dulu tidak melarang tapi bikin tandingan sampai akhirnya belakangan menang, ya. Karena orang siapa mau anaknya diculik dijadikan korban di situ kan, orang kan menolak juga. Ya. Jadi kenapa? Ya anaknya masyarakat yang dijadikan korban di situ. Karena mereka lebih baik ikut selamatan supaya selamat. Itu pola dakwah Wali Songo kayak begitu. Ya, jadi itu. Jadi ada banyak yang tidak dilakukan dengan cara kekerasan. Ya, itulah bagaimana cara Wali Songo mengislamkan penduduk Pulau Jawa dan kemudian berkembang ke pulau-pulau sekitar. Ya. Itu sebabnya saya pribadi merasa tidak ridho, tidak rela kalau perjuangan Wali Songo itu kemudian apa? Mau disingkirkan, ya. Dinafikan seolah-olah itu dongeng, itu enggak ada, faktanya ada. Ya. Itu sebabnya kemudian saya ya dengan segala kemampuan nyusun buku Atlas Wali Songo.
Ya, itu mengumpulkan data arkeologi bahwa tokoh ini ada, bukan dongeng. Kenapa? Prasasti-prasastinya ada, peninggalan-peninggalan ada. Karena itu di buku Atlas Wali Songo itu yang memberi pengantar Profesor Mundarjito itu arkeolog. Ya. Jadi memang sejarah, iya memang Wali Songo harus diakui ada. Jangan dianggap bahwa itu dongeng. Ya, jadi ini yang bisa saya sampaikan, ya, bahwa Islam berkembang di Nusantara tidak ada jeda 800 tahun sejak ajakan awal sampai kedatangan Wali Songo. 800 tahun nggak bisa diterima orang di sini. Tidak ada satupun bukti sejarah yang mengindikasikan Islam pernah dianut secara massal oleh masyarakat selama kurun waktu 800 tahun. Sejak tahun 674 sampai kedatangan Sunan Ampel tahun 1440. Jadi 800 tahun itu masa kosong. Islam tidak dianut secara massal. Baru setelah zaman Wali Songo, itu fakta sejarah ya. Kita harus mengakui bahwa ya memang pasca Wali Songo baru Islam berkembang luas. Karena itu yang kita warisi itu adalah Islam warisan Wali Songo yang sekarang ini. Saya kira itu, mudah-mudahan nanti kita bisa memiliki pandangan yang baru bahwa tentang keberadaan Wali Songo beserta ajarannya yang sampai saat ini masih dijalankan oleh sebagian besar umat Islam di Indonesia, ya, dan mungkin nanti Romo Kiai akan memberikan tambahan-tambahan tentang bagaimana dakwah Islam yang, ya, dan bagaimana mempertahankan dari pengaruh-pengaruh yang ingin merongrong itu. Ya. Monggo, kan silakan. Ya.